Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Tiara di channel Batas Naskah. Semoga teman-teman Batas Naskah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Kabur dari Pernikahan. Kalau teman-teman Batas Naskah belum nonton episode sebelumnya, Tiara sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk, langsung aja simak ceritanya sampai selesai. Rahmi memutuskan pindah ke Lipomol daripada harus berurusan dengan perempuan itu. Ia tak tahu bagaimana reaksi Nilam jika melihatnya. Mungkin akan menjambaknya karena menganggap semua masalah bermula dari Rahmi. Sidang kedua Lendra, Rahmi dihadirkan sebagai saksi dalam gelar perkara tindak pengancaman. Lendra duduk di kursi pesakitan, memandang Rahmi dengan manik mata mengiba. Rahmi sengaja membuang pandang ke arah bangku pengunjung karena benci melihat Lendra mengemis kasihan. Apa pria ini tidak berpikir seberapa banyak ia melukai Rahmi? Apa hubungan Anda dengan terdakwa? Saat kasus terjadi, saya masih istrinya. Atas kejadian apa saudara diminta untuk menjadi saksi dalam perkara ini? Tindak perencanaan penipuan dengan pengancaman. Rahmi membeberkan. Dalam bentuk apa pengancamannya? Dia mengancam akan bunuh diri jika saya menuntut cerai. Apa ini berhubungan dengan kasus? Hakim melihat ke jaksa. Tindak pengancamannya memudahkan Lendra mengendalikan gaji istri untuk menyokong biaya hidupnya dan membayar angsuran rumah serta mobil yang dibeli secara kredit. Jaksa menguraikan. Hakim tak lagi bertanya. Ia meminta Rahmi turun dari bangku saksi pelapor. Setelah Rahmi turun, giliran Lendra sebagai tergugat menjawab pertanyaan hakim dan jaksa. Lendra sempat menjawab berputar-putar yang membuat semua orang di ruang sidang jengkel. Namun, Adrian selalu tahu kapan ia harus menggunakan strategi agar Lendra tak sempat lagi memikirkan jawaban. Anda memiliki unit usaha. Benar. Benar. Di bidang apa? Kontraktor. Berapa proyek yang Anda tangani dalam setahun? Lendra gelagapan dan memberi sembarang jawaban. 5. Cukup banyak? Apa saja? Rumah dan kantor? Kantor? Iya, di kantor Rahmi. Itu setahun yang lalu. Renovasi kantor yang belum lama ini Anda kerjakan bisa disebutkan. Lendra tak menjawab. Jadi, belum ada proyek baru makanya Anda bergantung pada istri untuk membayar cicilan. Tidak begitu. Lendra mencoba membela diri. Jadi Anda mengancam akan bunuh diri jika istri Anda mulai bicara perceraian. Saya mencintainya. Jaksa memberi aplaus. Ancaman bukanlah tindakan cinta, tapi menekan secara psikologi. Motifnya jelas karena Anda membutuhkan Rahmi untuk menyokong biaya hidup Anda, kiki dan angsuran yang Anda miliki. Benar begitu? Lendra tak bisa berkata-kata. Ia tak cukup pintar untuk memikirkan jawaban yang masuk akal. Rahmi menarik nafas lega. Ia masih menunggu hakim berembuk dengan tim untuk memutuskan. Ia berharap Lendra dihukum setimpal dengan perbuatannya. Menyatakan Lendra Gautama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ancaman, menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurang seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. Hakim mengetuk palu begitu amar putusan selesai dibacakan. Rahmi menarik nafas lega. Ia puas dengan hasilnya. Lendra mendapatkan tambahan hukuman atas kasusnya sekarang. Rahmi beranjak meninggalkan ruang sidang. Ia tinggal mengikuti 1 kali sidang lagi sebagai saksi pelapor atas tindakan zina yang dilakukan bajingan itu. Rahmi terkejut saat tiba di teras pengadilan. Bara sudah menunggunya. Bagaimana Bara tahu jadwal sidangnya? Aku menanyakan pada jaksa Adrian, kapan kau akan dihadirkan sebagai saksi? Tanpa diminta, Bara menjelaskan. Ia seperti membaca apa yang dipikirkan Rahmi. Ayo, ku antar pulang. Bara menggandeng tangannya. Rahmi tak memprotes. Ia masih terlalu terkejut.
Bara kurusan. Mungkin sidang perceraian dengan istrinya membuat ia tak memperhatikan makanya. "Di mana kau tinggal sekarang?" Di Tebet. Rahmi sebenarnya tak berniat mengatakan, tapi entah kenapa jawaban jujur malah keluar dari bibirnya. "Aku merindukanmu." Bara membawa tangannya ke dalam genggaman dan menciumnya. "Aku juga," Rahmi mengatakan dalam hati. Ia tak punya keberanian mengatakan rindu pada Bara. Ia takut salah jalan lagi. Lendra memberinya pelajaran untuk tak mudah percaya pada pria. Poliandrinya memberi pengalaman kalau segala tindakan harus dipikir lebih dulu. Dan dia sudah berjanji pada Jaksa Adrian untuk menjalani hidup dengan baik. "Aku boleh mampir?" Tiba di kosan, Bara menanyakan. Rahmi tak tahu harus menjawab apa. "Aku hanya akan menumpang makan pop mie." Bara mengembalikan ingatan yang membuat Rahmi menarik garis senyum. "Setelah pop mie, kau pulang?" "Iya." Bara turun mengikuti Rahmi ke kamar kosnya. Hanya ada kasur busa, lemari, dispenser, dan rice cooker kecil. Bara duduk di lantai, menunggu Rahmi selesai menyeduh pop mie. "Ini." Bara meletakkan di lantai. "Masih panas? Nanti saja makannya." Rahmi masam. "Kau mencari alasan agar bisa berlama-lama di sini kan? Aku sudah bukan lagi pria beristri. Seharusnya kau lebih membuka diri sekarang." Rahmi menggeleng frustasi. "Ada orang tuamu dan Marco yang belum tentu merestui kita. Karena itu, kau ingin menyerah?" Rahmi mengangguk. "Aku takut membuat masalah baru." Bara berpindah duduk ke sebelah Rahmi dan menangkup wajahnya. Bara menolehkan padanya. "Seharusnya kau bertemu mereka dulu, berkenalan dulu, dan mencari tahu dulu, baru menyerah. Bukan langsung menghindariku tanpa mengatakan apapun. Menghindar rasanya lebih aman daripada ditolak. Kau baik, Marco dan orang tuaku pasti bisa menerimamu." Bara mengusap bibirnya. "Aku tak punya keberanian berjudi nasib lagi." Mata Rahmi mengembun. Ia merindukan Bara dan sikap hangatnya, tapi untuk mendekat, ia tak punya keyakinan. Kita tidak berjudi nasib. Kita mencoba menyusun ulang apa yang pernah kita miliki. Bara mencium bibirnya, mengembalikan semua kenangan yang membuat Rahmi tak lagi bisa menahan gejolak perasaannya. Ia merindukan pria ini. Rahmi membalas ciuman Bara. Tangannya menempel di dada Bara. Bara mengusap tengkuknya dan mengatakan, "Menikahlah denganku." Rahmi tak menjawab. Ia membungkam Bara dengan ciumannya. Tangannya menelusur ke kancing kemeja dan melepasnya satu persatu. Ia mengusap kulit telanjang Bara yang membuat pria itu terpantik hasrat. Bara membaringkan Rahmi dengan nafas memburu. Ia mengulang apa yang dulu pernah mereka lakukan. Ia melepas helai demi helai pakaian yang dikenakan Rahmi hingga tidak ada lagi yang tersisa di tubuhnya. Bara memilin payudaranya, menghisap puncaknya. Rahmi mengerang. Ia menuntun milik Bara memasuki inti dirinya. Rasanya penuh, rasanya nikmat saat Bara mulai bergerak. "Tolong lebih cepat," Rahmi memohon. Bara melakukan. Ia menghujam lebih cepat dan lebih dalam hingga klimaks menerjang keduanya. "Bara," Rahmi memekik saat kenikmatan melanda. Bara berguling di sebelahnya. "Tubuh kita masih sama menginginkan. Aku tahu, tapi aku benar-benar tidak siap menikah. Jadi apa bentuk hubungan kita ini? Saling memberi nyaman sampai aku punya keberanian untuk melangkah lebih dari ini." Bara sedikit kecewa. Ia tidak bisa memaksa. Ia mengusap perut telanjang Rahmi. "Ada apa?" Rahmi menoleh bingung. "Aku ingin melakukannya lagi." Bara tak mungkin mengatakan kalau ia ingin membuat Rahmi hamil. Mungkin kalau Rahmi hamil, perempuan itu baru akan mempertimbangkan niat baiknya. Losi. Istilah ini mengacu pada julukan lelaki yang tidak potensial, berusaha menebar pesona tanpa melihat kualitas dirinya. Theo salah satu dari sekian banyak pria yang menggunakan cara ini untuk memerangkap Nilam. "Bisa kita bertemu?" WA dari Theo.
Nilam bungah membacanya. Di mana? Segarasi Said. Theo sudah meminjam mobil Vira mantan istrinya untuk meyakinkan Nilam kalau ia pria mapan. Boleh? Jam berapa? Jam 8 malam aku jemput. Theo butuh melihat rumahnya dan menaksir harganya. Baiklah. Nilam meletakkan ponsel di tempat tidur dan mulai sibuk memilah gaun terbaik. Namun sepertinya ia tak menemukan yang cocok. Gaun-gaun lamanya rasanya terlalu kuno dan menggambarkan ia yang kemarin masih ibu rumah tangga. Sekarang ia single. Ia butuh gaun yang layak untuk kencan. Nilam memutuskan untuk pergi ke gerai Zara atau Mango dan melihat koleksi mereka. Memilah yang paling layak untuk kencan. Kebetulan ia masih menerima nafkah Ida dan cukup untuk memodalinya melakukan pendekatan dengan Theo. Pria itu datang menjemput dengan mobil Mercy. Nilam keluar menyambutnya. Theo menatap Nilam yang mengenakan blazer mini dress dengan kerafi. Ia yakin perempuan itu berusaha keras untuk mempesonanya. Nilam seperti Rania, cukup bodoh untuk dengan mudah diberdaya olehnya. Kau lebih cantik daripada di foto. Sebenarnya terbalik. Di foto Nilam malah terlihat lebih muda. Namun Theo tak mungkin mengatakan itu. Ia butuh meyakinkan perempuan ini. Masa? Kupikir aku biasa saja. Nila memegang pipinya yang merona, seolah gadis remaja yang baru mengenal pria. Tapi Theo mengerti, wanita itu menyukai pujian darinya. Aku sungguhan. Kau tak menyuruhku masuk sebentar. Masuk. Nilam bingung. Ia pikir akan langsung berangkat. Barangkali aku ingin menghadiahimu rumah, jadi aku bisa tahu seleramu. Oh, boleh. Nilam sudah membayangkan kekayaan Theo yang dikiranya berlimpah ruah. Theo masuk dan mulai menaksir harga rumah Nilam. Ia yakin rumah perempuan itu bisa laku sekitar 700 juta rupiah. Kalau bisa membuat perempuan ini jatuh cinta setengah mati padanya, mungkin ia bisa menumpang tinggal. Berangkat sekarang. Nilam membuyarkan lamunan Theo. Iya, Theo menggandeng tangannya. Ia sudah punya rencana. Sampai segera ia akan berpura-pura tertinggal dompet sehingga perempuan itu yang akan membayar. Nilam tak akan sadar dengan strategi Theo. Ia terlalu tamak dunia hingga segala kesempatan yang ia pikir bisa menguntungkan ia sambar. Termasuk urusan pasangan. Dulu saat memutuskan menikah dengan Bara, ia tak terlalu kenal pergaulan. Jadi mendapatkan auditor saja, ia sudah cukup puas. Tapi sekarang, ia mulai dikenal sebagai selebgram, ia butuh pasangan yang bisa menunjang kehidupannya sekarang. Yang bisa membuat teman-temannya yang kemarin meninggalkannya menyesal. Minta bilnya, Theo bicara pada pelayan. Baik pak, mereka sudah selesai makan malam dan bersiap pulang. Tinggal Theo membereskan tagihan makan mereka. Pelayan datang membawakan nampan bil. Theo berpura-pura mencari di saku celana jeans dompetnya. Astaga, ada apa? Nilam bingung. Dompet aku ketinggalan. Bisa, tolong bayar dulu. Nilam mengangguk dan mengeluarkan kartu dari dompetnya. Mari, ikut saya ke kasir untuk mengetik PIN-nya. Pelayan menyilakan. Nilam beranjak dari duduknya dan tak menyadari kalau Theo baru saja menjalankan siasatnya. Seandainya Theo memang punya uang, pria itu bisa saja membayar dengan OVO atau metode pembayaran lainnya. Tapi ia tak cukup punya uang. Ia hanya bermodalkan penampilan fisik dan kebohongan. Rahmi melihat postingan Instagram Nilam. Perempuan itu baru saja memposting foto dirinya dengan seorang pria. Mereka tampak makan malam dengan tag lokasi di Segara Seaside. Rahmi tak yakin mereka kerabat. Pria itu tampak seperti pasangan. Kenapa mudah bagi Nilam jalan dengan orang lain, padahal perceraiannya baru diputus? Apa ia tidak memikirkan perasaan anaknya saat melihat postingan ibunya? Nilam tampak berbeda di foto itu. Ia tak mengenakan pakaian yang casual. Blazer dress yang dikenakan berkerah V yang rendah. Nilam tampak panas menggoda, siap untuk membuka lembaran baru. Rahmi mendesah,
Menyadari dirinya tak cukup punya keberanian seperti Nilam memamerkan hubungannya dengan Bara. Bahkan untuk berkomitmen dengan Bara, ia menolak. Ia takut perkawinannya akan gagal lagi. Rahmi membuka bungkus pop mie. Ia menyeduh air panas dan menuangkan ke gelas pop mie. Rahmi bersiap menyantap saat dering ponsel terdengar. Rahmi meletakkan pop mie-nya dan lekas mengangkat begitu terbaca nama Bara di layar. "Tolong ke rumah orang tuaku. Aku akan kirim Sherlock-nya." Rahmi melongo. "Bara, jangan aneh-aneh deh. Ayahku asmanya kambuh. Aku dan ibuku mengantar ke rumah sakit. Sedangkan Marco aku titipkan tetangga. Tolong menginap di rumah dan temani dia." Rahmi bingung, tapi kondisinya tak mungkin memprotes. Marco dititipkan mungkin karena Bara tak ingin Marco tertular penyakit dari rumah sakit. "Baiklah, aku akan ke sana. Tapi kalau dia menolak untuk aku temani gimana?" "Dia tak mungkin menolakmu. Kumohon berangkat sekarang." "Baiklah." Rahmi dengan setengah hati melakukan apa yang diperintahkan Bara. Ia belum pernah bertemu dengan Marco. Ia tak tahu bagaimana karakter anak Bara. Apa sama dengan Nilam sifatnya? Bara tak pernah melihat ayahnya megap-megap saat bernafas. Baru tadi sore asmanya kambuh dan tak mempan di inhaler. Bara yang khawatir mengajak ibu mengantar ayah ke rumah sakit. Ibu memanggil tetangga sebentar untuk menjaga Marco. Ibu keberatan membawa Marco ke rumah sakit di saat pandemik seperti ini. "Ayah Anda terkena COVID-19 dengan komorbid asma," dokter menjelaskan begitu hasil lab keluar. "Apa harus dirawat inap?" "Ya, rawat inap selama 14 hari untuk memantau COVID dan peradangan parunya." "Bagaimana ini?" Ibu melihat ke Bara. "Apa aman untuk ditunggui?" "Sebaiknya tidak. Kondisinya tidak memungkinkan. Saya pikir lebih baik Anda dan keluarga melakukan swab tes PCR agar tidak ada klaster baru di rumah." "Saya akan mengurus rawat ayah inap saya dulu." Bara permisi ke kasir untuk mengurus kamarnya. Ini akan menjadi kunjungan pertamanya ke rumah orang tua Bara. Mereka tidak ada di rumah, hanya ada Marco. Tapi perasaannya tetap saja tak tenang. "Ayah positif COVID," Bara mengabarkan. Rahmi tak mengira. Ia pikir penyakit biasa, tapi ini penyakit yang belum ada obatnya. "Ayahmu belum divaksin?" "Sudah, tapi tetap saja terkena." "Aku sebentar lagi sampai di rumahmu. Akan kuurus Marco." "Baiklah, terima kasih." Transportasi online berhenti di depan kediaman orang tua Bara. Rahmi turun dan masuk ke teras. "Permisi." "Iya Mbak, saya tadi sudah dikabarkan kalau ada yang mau datang." "Mbak Rahmi ya?" Tetangga Bara menebak. "Iya." "Kalau gitu, sudah bisa saya tinggalkan." "Marco, ibu pulang ya?" "Iya." Marco yang merakit Gundam di ruang depan mengiyakan. "Marco, saya Rahmi, teman ayahmu." Rahmi duduk di seberang meja, memperhatikan Marco yang sibuk dengan mainannya. "Marco." Marco menyebutkan namanya. "Sudah makan malam?" "Belum. Papa berangkat antar kakek sejak sore." "Tante ambilkan makan mau?" "Tidak mau kalau makan sendiri. Marco masih mau ngerakit Gundam." Rahmi menggaruk kening. Ini pertama kalinya ia mendapatkan tanggung jawab mengasuh anak orang. "Kalau disuapin gimana?" "Mau." Marco mengangguk cepat. Rahmi pergi ke dalam dan mengambilkan nasi lauk ayam goreng di meja makan. Ia membawa piring nasinya ke sebelah Marco. "Buka mulutnya." Rahmi mulai menyuapi. Marco melahap nasi yang disuapi. "Kalau sama mama, makannya disuapin gak?" Rahmi tiba-tiba ingin tahu. "Enggak, mama sibuk sendiri." Marco menceritakan. "Tante gak sibuk?" Rahmi menggeleng. "Tante pengangguran, sibuknya cuma melamun." Memang itu yang dilakukan Rahmi setiap hari. Marco untuk pertama kali menoleh dan menatapnya. Rahmi baru ingin bertanya saat Marco memberi cengiran lebar. "Sama dong, Marco juga suka melamun." Rahmi meringis. Ia tak pernah tahu bagaimana mengasuh anak.
Tapi melihat Marco sepertinya menyenangkan memiliki anak, ia mungkin jadi tak banyak melamun. Sibuk menyuapi anak seperti yang dilakukannya sekarang. Sudah sejam Rahmi di rumah orang tua Bara. Marco sudah mulai mengantuk. Anak itu tidak mau tidur sendirian di kamar. Ia memilih berbaring di pangkuan Rahmi. Marco menginstal game di ponsel Rahmi. Marco punya HP. Rahmi mengusap keningnya. Punya, tapi sama kakek hanya boleh dipakai saat daring dan hari libur. Sejak tinggal dengan kakek neneknya, Marco tak lagi kecanduan HP. Oh, ini jangan dihapus ya tante gamenya. Marco ngantuk. Marco mengembalikan ponsel. Anak itu memejamkan mata. Rahmi yang juga mengantuk menyusul tidur. Mereka tertidur seperti ibu dan anak yang sudah lama berkasih sayang. Bara dan ibunya yang pulang tak lama kemudian terenyuh melihat keduanya. Berpikir mungkin Marco memang butuh kasih sayang ibu, seseorang yang lebih baik dari Nilam. Bara mengangkat tubuh Marco pelan-pelan agar tidak membangunkan anak itu. Rahmi yang merasakan kepala Marco tak lagi di pangkuan terjaga. Akan kubaringkan di kamar, Bara memberitahu. Rahmi menoleh pada ibu Bara yang baru saja meletakkan secangkir teh untuknya. Diminum dulu? Iya. Rahmi merasa canggung. Ia malu berhadapan dengan ibu Bara. Jelas ia bukan perempuan baik-baik. Ia pernah mengajak poliandri Bara. Ia tak tahu apa yang ibu Bara pikirkan tentangnya. Rahmi menghabiskan tehnya dalam sekali teguk, berniat untuk segera berpamitan. Semoga kakek Marco cepat sembuh. Saya permisi dulu. Rahmi berdiri tepat saat Bara baru saja keluar dari kamar. Jangan pulang, kami masih membutuhkanmu. Rahmi menoleh ke ibu Bara. Ia menatap bingung perempuan itu. Kami tadi tes PCR juga. Hasilnya ibu positif. Tapi karena kamar rumah sakit penuh, ibu diminta isolasi mandiri. Bara menerangkan. Rahmi kembali duduk tak mengerti. Kenalkan dirimu dulu. Bara duduk di sebelahnya dan menyuruh Rahmi berkenalan dengan ibunya. Rahmi mengenalkan diri. Senang mengenalmu. Ibu Bara tersenyum padanya. Besok aku akan mengajak Marco ke klinik untuk tes PCR. Kakeknya tidak bisa dijenguk karena kondisinya tidak memungkinkan. Sementara ibu harus isoman di kamar selama 14 hari. Jadi, Rahmi masih belum paham. Tidak ada yang mengurus Marco selama aku bekerja. Bisakah kau pagi kemari dan menemani Marco sampai sore? Sampai aku pulang kerja. Rahmi tak tahu harus menjawab apa. Ia melihat ke ibu Bara. Tak yakin ibu Bara akan setuju dengan usul putranya. Ibu tidak akan mungkin mendesakmu, tapi ibu akan sangat berterima kasih kalau kau mau mengurus Marco selama ibu isoman. Ibu Bara berujar. Apa Anda tidak apa-apa? Maksudnya, Anda tahu saya bukan wanita baik-baik. Saya pernah menyeret anak Anda ke dalam masalah. Rahmi ragu mengiyakan. Anggap saja ini caramu untuk memperbaiki kesalahan. Rahmi tak pernah mengenal ibu Bara sebelumnya. Ini pertama kalinya ia bertemu. Dulu pikirnya ibu Bara mungkin galak, makanya mudah menerima perceraian Bara dengan Nilam. Namun sekarang saat sudah bertemu, ia melihat sosok yang tampak tegas tetapi berhati lembut. Tak menghakimi seperti yang ia bayangkan. Perempuan itu tidak terduga. Baiklah, saya akan datang ke sini besok pagi. Saya permisi dulu. Rahmi berdiri dan menyalami ibu Bara untuk berpamitan. Biar Bara yang antar, ibu Bara berujar. Ya, terima kasih. Saya permisi. Bu, titip Marco. Bara, antar Rahmi dulu ya. Iya, hati-hati di jalan nak. Ibu mengantar sampai teras. Melihat pada Rahmi dan Bara yang sudah masuk mobil. Begitu mobil Bara menghilang dari pandangan, ibu baru masuk ke dalam dan menutup pintu. Bara meraih tangan Rahmi kegenggaman dan menciumnya. Terima kasih sudah bersedia untuk datang mengurus Marco. Aku pikir ibumu galak. Ternyata ramah kan? Rahmi mengangguk. Jadi
Apa kau masih menolak menikah denganku? Itu hal yang berbeda. Ibumu belum tentu menerima. Rahmi menghela nafas. Aku punya pengalaman buruk soal ditolak dan tidak mau mengalaminya 2 kali. Bara mengerti. Rahmi anak yang ditolak orang tuanya dan dititipkan ke budenya. Penolakan orang tua jelas membuatnya trauma. Bara tak ingin mendesak. Ia tahu kalau ia mendesak, Rahmi malah tak mau lagi bertemu dengannya. Rahmi rentan. Hatinya mudah pecah kalau Bara tidak hati-hati. Mungkin memang ia harus membiarkan Rahmi akrab dengan keluarganya dulu untuk membuat Rahmi menyadari bahwa ia punya peluang untuk diterima. Mobil Bara sudah tiba di kosan Rahmi. Rahmi membuka safety belt dan hendak turun, namun Bara menahan tangannya. "Tunggu." "Apa?" Bara mengambil dompet dan mengeluarkan kartu ATM. "Nomor PIN-nya akan aku WA." "Ini untuk?" "Untuk memesan makanan, mengganti uang transportmu, dan keperluan ibu, Marco, dan juga kau. Pakai uangku saja." Rahmi tak enak menerima kartu ATM dari Bara. "Aku akan merasa bersalah. Aku jadi seperti Lendra." Rahmi meringis. "Iya juga. Yaudah, aku turun ya. Besok aku akan sempatkan belanja agar bisa memasak untuk Marco dan ibumu. Beri aku 1 ciuman dulu." Bara menangkup wajahnya. Rahmi memangut bibirnya. Bara membalasnya. Ciuman mereka dalam dan rasanya sulit untuk berhenti. "Bara, kau harus pulang. Marco kasihan sendirian." Rahmi menjauhkan bibirnya. "Terima kasih sudah mengingatkan. Sampai bertemu besok." Rahmi mengangguk dan turun dari mobil. Ia masuk ke kamar kos begitu mobil Bara menghilang. Ia ingin lekas tidur agar besok bisa bangun pagi dan memulai kesibukan baru. Kebetulan ia sudah bosan menganggur dan butuh mencari kegiatan. Mungkin dimulai dari memasak untuk Bara dan keluarganya, juga mengurus Marco. Rahmi berbaring dan mulai memejamkan mata. Bibirnya menyemat senyum. Ia lega ibu Bara tak lagi memandangnya sebagai perempuan murahan. Pagi ini Bara sudah izin ke kantor datang telat untuk membawa Marco ke klinik yang menyediakan tes PCR. Namun sepertinya susah membujuk Marco. Anak itu menangis karena takut diperiksa. "Nenek, Marco tidak mau diperiksa." Marco menggedor pintu kamar neneknya. Namun neneknya tak mungkin keluar. Ibu Bara harus isoman kalau tidak mau satu rumah tertular. Marco harus tes biar tidak masuk rumah sakit seperti kakek." Neneknya menasehati dari kamar. "Tidak mau." Marco terus saja menangis. Ini pertama kalinya Bara kewalahan membujuk Marco. Biasanya kalau ada kakeknya, Marco lebih mudah dibujuk. "Permisi." Suara Rahmi di depan. Bara melongok ke pintu. Rahmi sudah berada di teras. "Masuk saja. Aku sedang membujuk Marco supaya mau ke klinik." "Aku izin ke dapur ya." Rahmi membawakan belanjaan ke dapur. Ia tadi menyempatkan ke pasar sebelum ke rumah orang tua Bara. Ia berencana memasak agar uang Bara tidak terlalu banyak terpakai untuk membeli makanan matang. Ia tahu Bara masih punya sisa cicilan gadai BPKB mobil yang baru akan lunas Desember ini. "Tante." Marco yang melihat Rahmi berlari memeluknya sebelum Rahmi mencapai pintu dapur. "Marco kenapa?" Rahmi menanyakan pada anak itu. "Bujuk dia supaya dia mau tes PCR." Bara mengambil alih belanjaan di tangan Rahmi dan membawanya ke dapur. "Tidak mau. Takut dicolok-colok hidungnya. Takut sakit, Tante." Marco membenamkan wajah di pelukan Rahmi. "Memangnya kata siapa sakit?" Rahmi mengusap kepala Marco. "Marco lihat di TV. Ada yang nangis." Marco menggeleng. Matanya sembab bekas menangis. Rahmi menyeka sudut matanya. "Berarti tidak ada yang sakit." Marco menggeleng. "Nggak mau, takut." "Kalau gitu Marco tutup mata saja." Marco menatap bingung. "Itu kan cuma sebentar.
Coba kita lihat di YouTube, terus kita hitung berapa lama petugas melakukannya. Rahmi menarik Marco ke sofa dan memangkunya. Ia membuka video tes PCR. Gerakan jari Marco untuk berhitung ya. Marco menurut. Tidak sampai hitungan kelima, petugas sudah selesai mencolok. Tuh kan, gak lama kan? Kalau sakit gimana Tante? Kalau tidak sakit, pulangnya Tante pinjemin handphone buat main game. Gamenya belum Tante copot loh. Tante ikut. Tante mau masak buat makan Marco dan juga nenek. Rahmi temani Marco saja. Masaknya nanti kalau kalian sudah pulang. Suara Ibu Bara terdengar dari kamar. Ibu sudah sarapan. Rahmi menurunkan Marco dari pangkuan dan menghampiri pintu kamar Ibu Bara. Bara sudah membuatkan teh manis. Saya buat dadar dulu saja, biar Ibu sama Marco sarapan dulu. Ya, boleh, itu lebih baik. Terima kasih ya, Mi. Ibu setuju. Aku tidak kau buatkan. Bara menggoda Rahmi yang akan ke dapur. Tidak mungkin kau tidak dibuatkan. Sekarang mandikan Marco dulu dan gantikan bajunya. Setelah itu, ajak dia ke meja makan. Aku akan siapkan sarapannya. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Naskah. Mohon maaf jika Tiara ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Tiara bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Batas Naskah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ini ya, agar Tiara lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang lebih menarik. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.